Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah memantau sejumlah perusahaan teknologi finansial atau fintech peer-to-peer lending hingga 19 Desember. Terdapat sebanyak 18 dari 102 fintech memiliki kredit macet di atas 5%. Untuk mengulas lebih dalam, kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Celius Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira yang sudah bergabung bersama dengan kita. Mas Bima, selamat siang, sudah bergabung. Selamat siang, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin kita awali dulu dengan pertanyaan besar di sini. Apa yang menyebabkan sehingga perusahaan fintech ini mengalami kredit macet hingga akhirnya OJK kemudian turun tangan dan melakukan pengawasan lebih? Jadi yang perlu diwaspadai itu adalah booming fintech pada saat itu sampai ada 400-an lebih perusahaan fintech pinjaman atau lending. Itu tidak disertai dengan edukasi yang baik kepada calon peminjam ataupun borrower. Sehingga ketika ada orang yang mencoba-coba meminjam, mereka melihat ini kan pinjaman online, aksesnya cepat, syaratnya juga tidak terlalu rumit. Yang berakibat apa? Berakibat kemampuan bayar itu menjadi nomor sekian. Nah, situasinya ketika banyak yang mencoba-coba tapi tidak membaca dengan detail, kaget mereka ketika bunganya relatif lebih tinggi dari bunga pasar, ada denda keterlambatan, bahkan ada penagihan-penagihan. Itu yang membuat akhirnya kredit macetnya menjadi naik. Ada juga dari sisi fintechnya juga perlu dibenahi. Karena mereka cenderung menyalurkan pinjaman kan pada perorangan. Dan sebagian perorangan itu tidak ada jaminannya. Jaminannya hanya modal foto diri dengan KTP misalnya. Nah itu yang akhirnya menyebabkan banyak kredit perorangan di fintech ini menjadi bengkak kredit bermasalahnya. Ya, kemudian juga seleksi dari pembiayaannya lebih cenderung kepada pembiayaan yang sifatnya konsumtif dibandingkan pembiayaan yang sifatnya produktif. Kalau produktif itu kan kalau ditagih ada tokonya, ada barang yang dijual. Tapi kalau penyaluran pinjaman ke perorangan digunakan untuk apa? Nggak bisa dilakukan pelacakan. Nah di situ yang jadi masalah. Pengawasannya akhirnya sulit di sini. Tapi kok dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah jumlahnya itu meningkat, Mas Bima, dibandingkan sebelumnya? Jumlah dari sisi jumlah perusahaannya cenderung mengalami penurunan. Tapi dari segi kualitas kreditnya, nah ini yang menjadi catatan justru cenderung mengalami peningkatan dari kredit yang bermasalahnya. Jadi ada yang tidak matching ya. Nah disinilah sebaiknya apa? Sebaiknya jumlah pinjaman online itu perusahaannya kan tadi disebutkan ada 102. Idealnya diturunkan lagi, dikonsolidasikan lagi, semakin kecil dia itu akan jadi semakin efektif. Jadi kalau dari 102 OJK bisa tekan dengan kebijakan modal minimum, dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen resiko yang lebih baik, mungkin ujungnya nanti tahun 2023 hanya bersisa di bawah 50 perusahaan fintech lending. Lebih sedikit tapi kualitasnya lebih bagus. Memangnya selama ini regulasi kita terhadap fintech itu masih cukup lemah ya Mas Bima, sehingga kemudian masyarakat tanda kutip bisa dengan mudahnya mendapatkan pinjaman dengan syarat yang sangat minim. Ya, problemnya kan fintech ini dibedakan dari pengawasan industri perbankan karena dianggap kalau perbankan ada LPS-nya. Sementara kalau fintech lending itu dianggap bahwa dari segi sumber dananya itu adalah investasi. Ya kadang investasi bisa untung, kadang investasi bisa rugi. Nah jadi model bisnisnya memang dari awal kan sudah berbeda. Tetapi prinsip manajemen resiko, pemilihan calon peminjam itu harusnya tetap sama saja. Mau dia perbankan, multi finance, mau fintech lending, itu harusnya sama saja ya, tetap harus ada kriteria yang lebih ketat. Nah, berikutnya lagi awal dari sejarah berdirinya fintech tujuannya kan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada mereka yang disebut sebagai unbankable, yang belum layak menerima kredit perbankan. Betul. Tapi tujuan awalnya itu sebenarnya penetrasi pinjaman ke sektor yang produktif, maksudnya unbankable. Bukan pinjaman konsumtif untuk jangka pendek. Nah, disinilah problemnya. Jadi, fintech yang sekarang bertahan, yang kredit macetnya relatif lebih rendah dan dikelola dengan baik, itu adalah fintech yang masuknya kepada pembiayaan sektor produktif. Kan yang perorangan untuk konsumtif, yang tidak bisa di-trace tadi untuk belanja apa dia.
Betul, dan celakanya memang sudah akhirnya masuk kepada perorangan dengan kapasitas bayar yang kalau kita bilang juga mereka belum mampu seperti itu ya. Tetapi apa hal terburuk ataupun apa yang akan terjadi pada masa depan ekosistem fintech ini jika tidak ada regulasi bagi fintech yang jelas? Ya, tentu jangan sampai mengulang ya apa yang dialami oleh negara lain. Sebut saja misalnya ada Australia, kemudian juga ada Tiongkok, di mana mereka pada waktu itu merasakan booming fintech begitu banyaknya, tapi ternyata juga menimbulkan persoalan. Masyarakat jadi lebih boros, konsumtif, dibandingkan kredit untuk hal yang misalkan buka usaha atau modal kerja. Kemudian juga promosi dari fintech yang tidak diregulasi begitu liarnya, sehingga mereka yang baru punya KTP atau identitas bisa langsung melakukan pembiayaan, mendapatkan pembiayaan. Nah, begitu juga dari sisi lendernya atau investor yang menitipkan dana kepada platform fintech, ini kan mereka diiming-imingi keuntungan yang begitu tinggi. Nah, di kedua negara itu, pelajaran yang bisa dipetik adalah akhirnya mereka melakukan semacam langkah reformasi regulasi untuk fintech. Pengawasannya lebih ketat, kemudian juga didorong untuk sesama perusahaan fintech melakukan konsolidasi. Nah, tadi semakin sedikit jumlahnya, diatur lebih bagus, semakin baik, dan ada beban untuk melakukan literasi keuangan. Oke. Kalau satu sisi Mas Bima, ini juga belum lama ini DPR mengesahkan Undang-Undang P2SK ya. Kalau menurut Anda apakah ini kemudian akan bisa menjamin arah pengembangan dan pengawasan fintech ini akan paling tidak sedikit lebih baik? Ya, memang yang positif dari RUU PPSK ini atau P2SK itu berkaitan dengan bab khusus memang soal ITSK ya, di mana di situ ada kewajiban misalnya dari platform untuk menyetorkan perizinan, pendaftaran juga secara tertib, kemudian juga ada edukasi kepada calon debitur, calon konsumen, ada juga pengawasan dari OJK wewenangnya kemudian ditambah. Nah, ini kalau jalan sebenarnya positif ya bagi pengawasan yang lebih berkualitas. Karena kita hari ini bicara soal fintech lending dalam artian yang 102 perusahaan. Ke depan ini ada buy now pay later. Ada kemudian banyak varian-varian pinjaman, ada invoice financing, ada kemudian anjak piutang, dan lain sebagainya, varian dari fintech. Nah, ini harus berkejaran, tapi payung hukum dari RUU Undang-Undang ya, Undang-Undang PPSK ini harapannya diturunkan langsung ke POJK, sehingga ada penguatan aturan yang lebih teknis di bawah OJK. Oke. Tapi kalau menurut Anda sejauh ini pasar marketnya dari si fintech ini sendiri lebih banyak itu memang kepada kemudian memang kredit untuk usaha seperti yang Anda sebutkan tadi sebelumnya, atau memang lebih banyak menyasar kepada perorangan sebenarnya? Masih perorangan. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah banyak kredit lebih kepada perorangan, dan yang kedua itu memang fokusnya masih di Jawa. Nah, dua ini yang menjadi catatan, kita juga berikan masukan kepada teman-teman di asosiasi fintech misalnya, bahwa porsi kredit modal kerja setidaknya itu yang harus besar dibandingkan kredit perorangan untuk konsumsi. Dan kedua, fokusnya juga harus ada pemerataan ekonomi, yaitu di luar Jawa porsinya harus lebih ditingkatkan lagi, berdasarkan proyek yang ada di luar Jawa ya. Meskipun perusahaannya ada di Jabodetabek misalnya, tapi proyeknya di luar Jawa, ini yang akan lebih mendorong lagi dampak positif keberadaan fintech terhadap ekonomi. Nah, apa pesan yang bisa Anda sampaikan kepada warga? Karena kita tidak memungkiri bahwa memang banyak sekali warga yang masih kemudian dengan mudahnya mengatakan, oh saya tidak perlu menggunakan kartu kredit atau yang lain, saya mudah saja bisa apply dengan cepat dan bisa mendapatkan dana. Mereka banyak yang masih terlena dengan adanya godaan seperti itu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang pertama, kalaupun peminjam, sebisa mungkin harus dilihat kemampuan bayarnya. Pinjaman online ini bukan dana pemerintah, kemudian seperti bansos yang tidak perlu dikembalikan. Nah, apalagi pinjol yang legal ataupun terdaftar diawasi OJK, maka harus ada kemauan untuk membayar tepat waktu. Kemudian kedua, baca dulu kontraknya. Nah, kadang-kadang kontrak itu dilewati begitu saja, dan uang langsung masuk ke rekening ya, tapi tidak tahu konsekuensi-konsekuensi dari adanya misalnya denda keterlambatan.
Dan yang ketiga, cek dulu platformnya. Apakah platformnya itu legal atau sebenarnya ya dia pinjol yang ilegal. Nah, itu lebih bahaya lagi. Pinjol yang ilegal ini bunganya jauh lebih tinggi. Penagihan atau debt collectornya itu juga lebih beresiko masuk pidana bahkan. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat ya. Jadi pinjamlah secara bijak dan memang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kapasitas dari pembayaran mereka masing-masing ya. Terima kasih banyak Direktur Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, terima kasih sudah bersama kami.